Halo semuanya, selamat datang di channel Physics with Mr. Dana, sebuah channel di mana kita belajar fisika dengan cara melihat fisika lebih banyak daripada matematika. Oke, di video kali ini kita akan membahas sebuah soal untuk memperkuat pemahaman kalian tentang hukum Pascal. Berikut soalnya. Perhatikan gambar berikut. Piston hidrolik di samping memiliki diameter piston kecil 2 meter, sedangkan piston besar memiliki diameter 6 meter. Jika pada piston kecil berdiri seorang anak kecil, dan pada piston besar berdiri orang dewasa dengan massa 3 kali lipat lebih besar, apakah yang akan terjadi? Apakah A. Anak kecil akan terangkat, ataukah B. Orang dewasa yang akan terangkat? Nah, untuk bisa menjawab soal ini, kalian harus benar-benar memahami apa itu hukum Pascal dan bagaimana hukum Pascal diterapkan dalam kehidupan. Seorang ilmuwan bernama Blaise Pascal menemukan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair yang diletakkan di ruang tertutup seperti ini akan diteruskan ke segala arah sama besar. Ini artinya, ketika kalian menekan piston kecil ini dengan gaya tertentu, maka tekanan yang kalian berikan akan diteruskan oleh zat cair ini ke segala arah, sama besar. Jika tekanan yang kalian berikan pada piston kecil saya simbolkan dengan P1, dan besar tekanan yang diteruskan oleh zat cair ini pada piston 2 saya beri simbol P2, maka berdasarkan hukum Pascal, nilai P1 akan sama dengan P2. Nah, karena tekanan ini diberikan pada piston yang merupakan zat padat, maka rumus tekanan yang kita terapkan di sini adalah tekanan pada zat padat, yaitu P sama dengan F per A, di mana P1 sama dengan F1 per A1, dan P2 sama dengan F2 per A2. Ini adalah persamaan umum yang kita turunkan dari hukum Pascal. Engineers memanfaatkan persamaan ini untuk menciptakan teknologi yang dapat memudahkan pekerjaan manusia. Bagaimana cara mereka memanfaatkan persamaan ini? Dari persamaan ini, secara matematis kita bisa mengubah-ubah luas penampang A1 dan A2 sehingga nilai F1 dan F2 juga akan ikut berubah. Sebagai contoh, misalkan tekanan di piston 1 dan piston 2 adalah 5 Pascal, maka nilai 5 Pascal ini bisa kita peroleh dengan cara membagi 5 dengan 1. Kita juga bisa memperoleh 5 Pascal dengan cara membagi 10 dengan 2, atau 20 dengan 4, atau 100 dengan 20. Dari sini kita bisa lihat bahwa ketika luas penampang piston 2 kita besarkan dari 2 menjadi 4, menjadi 20, dan menjadi 100, maka nilai gaya yang ditimbulkan pada piston besar juga akan bertambah, yaitu dari 5 menjadi 10, kemudian menjadi 20, menjadi 100, dan menjadi 500. Inilah cara yang digunakan oleh engineers untuk menciptakan sebuah teknologi yang disebut dengan sistem hidrolik yang mereka gunakan untuk memudahkan pekerjaan mereka, di mana mereka memvariasikan perbandingan luas penampang piston 1 dan piston 2, sehingga nanti dengan gaya yang kecil di piston 1, mereka dapat menghasilkan gaya yang besar di piston 2. Seperti contoh ini. Nah, dalam kasus ini, diameter piston kecil itu adalah 2 meter. Sedangkan diameter piston besar itu adalah 6 meter. Pada piston kecil berdiri seorang anak kecil. Sedangkan pada piston besar berdiri orang dewasa dengan massa 3 kali lipat dari massa anak kecil tersebut. Nah, apakah anak kecil yang akan terangkat atau orang dewasa yang akan terangkat? Untuk mengetahui ini, kita harus menghitung perbandingan luas penampang piston kecil dan piston besar terlebih dahulu, karena nanti nilai perbandingan tersebut akan sama dengan nilai gaya yang dihasilkan di dua piston ini. Sehingga nanti kita bisa lihat berapa kali lipat lebih berat beban yang bisa diletakkan di piston besar agar sistem hidrolik ini menjadi seimbang. Untuk mengetahui perbandingan luas penampang piston kecil dan piston besar, kita akan menerapkan persamaan ini. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Dengan cara mengalihkan silang, maka persamaan ini akan kita atur ulang menjadi F1 per F2 sama dengan A1 per A2. Dari sinilah kita akan menghitung perbandingan A1 dan A2. Namun kalian harus berhati-hati. Jangan langsung membagi diameter piston kecil 2 meter dengan diameter piston besar 6 meter. Yang kita perlukan di sini adalah luas penampang. Sedangkan yang kita miliki di soal itu adalah diameter. Sehingga kita tidak bisa langsung menggunakan nilai diameter di soal ini pada persamaan ini.
kita harus menghitung luas penampangnya terlebih dahulu. Nah, jika kalian perhatikan di sini, maka piston ini berbentuk lingkaran, sehingga rumus luas penampang yang kita gunakan nanti adalah rumus luas lingkaran. Pi R kuadrat, di mana R di sini adalah jari-jari. Sedangkan yang kita miliki di soal itu adalah diameter, sehingga kita harus memodifikasi rumus ini agar sesuai dengan apa yang kita miliki. Kalian tahu bahwa jari-jari itu sama dengan setengah kali diameter. Dengan demikian, maka persamaan ini akan menjadi pi diameter per 2 kuadrat. Pi d kuadrat per 4. Sehingga persamaannya akan menjadi 1/4 pi d kuadrat. Inilah rumus luas lingkaran yang telah kita modifikasi sesuai dengan informasi yang kita miliki di soal, yaitu diameter. Selanjutnya kita akan substitusi persamaan ini ke dalam rumus ini, sehingga kita nanti bisa menemukan nilai perbandingan luas penampang kedua piston tersebut. A1 itu adalah 1/4 pi D1 kuadrat. Sedangkan A2 itu adalah 1/4 pi D2 kuadrat. Nah, ketika kalian melakukan perhitungan aljabar seperti ini, kalian harus melihat apa yang sama antara kedua variabel tersebut. Kalau kita perhatikan di sini, 1/4 pi itu adalah kesamaan dari A1 dan A2. Sehingga kita bisa coret nilai 1/4 pi dari kedua persamaan ini. Dan nanti yang kita miliki terakhir itu adalah F1 per F2 sama dengan D1 kuadrat per D2 kuadrat. Di mana nilai D1 kuadrat per D2 kuadrat ini bisa kita modifikasi lagi bentuknya menjadi seperti ini. D1 per D2 kuadrat. Nah, dari perhitungan terakhir tersebut, kita akan memiliki persamaan akhir yaitu F1 per A1 sama dengan D1 per D2 kuadrat. Nah, dari sini sekarang kita baru bisa memasukkan informasi tentang diameter di kedua piston. Di mana nilai D1 itu adalah 2 meter dan D2 itu adalah 6 meter kuadrat. Sorry, ini tadi adalah F2 ya. Sehingga kita akan mendapatkan informasi F1 per F2 itu sama dengan 1/3 kuadrat atau 1/9. F1 per F2 itu nilai perbandingannya adalah 1/9. Dan jika kita kalikan silang seperti ini, maka kita akan memperoleh kesimpulan bahwa F2 itu adalah 9 kali F1. Inilah kesimpulan akhir kita. Nah, apa yang dimaksud dengan F2 sama dengan 9 kali F1? Ini maksudnya adalah agar sistem hidrolik ini berada pada kondisi setimbang, maka berat orang dewasa di piston 2 itu minimal harus sama dengan 9 kali berat anak kecil di piston 1. Jika berat orang dewasa tersebut kurang dari 9 kali berat anak kecil, maka orang dewasa tersebut akan terangkat. Ini seimbang. Jika F2 atau berat orang dewasa itu kurang dari 9 kali F1, maka yang terjadi adalah orang dewasa itu akan terangkat. Dan jika nilai F2 lebih besar dari 9 F1, maka yang terjadi adalah anak kecil yang terangkat. Selanjutnya kita akan melihat di kasus ini bahwa massa orang dewasa itu adalah 3 kali lipat lebih besar dari massa anak kecil. Ini artinya berat orang dewasa tersebut juga 3 kali lipat lebih besar dari berat anak kecil. Nah, kondisi tersebut akan membawa kita pada kesimpulan bahwa nilai F2, yaitu berat pada piston 2, itu lebih kecil dari 9 F1. Karena untuk seimbang saja, berat orang dewasa itu harus 9 kali lipat lebih besar dari berat anak-anak di piston 1. Namun dalam kasus ini, berat orang dewasa hanya 3 kali lipat lebih besar. Itu artinya F2 kurang dari 9 F1, di mana kesimpulannya orang dewasa yang terangkat. Jadi jawaban dari pertanyaan ini, apa yang terjadi? Apakah anak kecil yang akan terangkat atau orang dewasa yang terangkat? Jawabannya adalah
orang dewasa yang akan terangkat. Itu.